Oke, ini gue langsung ngomong aja nih ya di sisi olahraga. Mungkin dari lu banyak yang bingung kenapa kok gue ngomongin pelatih. Padahal sebenarnya kan kalau pelatih itu masuknya ke Selasa malam sport atau Senin malam sport atau Sabtu malam sport. Yop, yang bener lah. Lu kalau misalnya ngasih ide gitu atau ngasih judul yang bener. Nih gue sampai bingung. Ini sebenarnya kita SMS ini apa sih? Yop. Tapi ya udahlah. Kita ngomongin pelatih ini karena menurut gue pas banget. Ini momennya udah bener-bener orang tuh gedek sama satu pelatih ini, pelatih timnas. Dan ya menurut gue memang harus diomongin sih namanya ya. Patrick Kluivert masih bisa sesumbar jelang Indonesia lawan Bahrain. Jadi kalau lu yang dengar podcast ini dan ternyata permainannya udah selesai Indonesia lawan Bahrain, berarti selamat. Prediksi gue bener kalau Indonesia kalah lawan Bahrain. Kalau Indonesia lawan Bahrain itu menang Indonesia, ya udah berarti ya kata-kata gue nggak terbukti. Cuma dari hasil pertandingan lawan Australia, gue bisa bilang ini pelatih cuma banyak ngomong dan secara action amburadul. Jujur. Kenapa gue berani bilang begitu? Oke, pertama, mereka melakukan pemusatan pelatihan 2 hari sebelum laga. Gila men, 2 hari sebelum laga. Lu gimana ceritanya bisa buat nyatuin tuh pemain? Ya dilihat dari hari mereka ikut pemusatan pelatihan aja udah ada yang salah. Terus kalau kita lihat dari hari-hari sebelumnya, ada pemain yang kok kayaknya nggak dipanggil. Jadi gini ya, harusnya tuh Asnawi, terus Arhan, terus juga kalau nggak salah tuh Witan. Ya meskipun Witan memang ada penurunan performa jadi bisa dimaklumin. Tapi ada beberapa pemain yang sebenarnya masih bisa dipertimbangkan buat masuk timnas. Itu malah nggak dipanggil. Kagetnya adalah kenapa Asnawi nggak dipanggil. Asnawi jujur ya kalau menurut gue. Memang kalau untuk mendribbling bola dia kayaknya lebih sering main sendiri gitu. Tapi gini ya, kalau udah yang namanya hadapan sama back atau hadapan sama pemain tengah, ya mau gak mau lu harus terobos sendiri. Kalaupun lu mau terobos bareng, ya pemain di belakangnya ngebuntutin dong, bener gak? Ya sebenarnya bisa sih kalau misalkan mau dilempar ke depan. Cuma kalau dilempar ke depan kan udah diblok sama pemain yang ada di hadapannya gitu. Jadi ya gue agak bingung aja kenapa Asnawi nggak dipanggil sama Patrick Kluivert. Terus juga ada beberapa pemain lokal yang katanya bagus di Liga 1 tapi sama Patrick Kluivert kayaknya juga nggak diperhitungkan. Jadi menurut gue sangat aneh Patrick Kluivert itu cuma memprioritaskan pemain-pemain diaspora. Padahal ya kalau dilihat sih pemain lokal juga banyak. Saat laga itu baru tuh kelihatan kok nggak ada Rizky Ridho di babak pertama, yang main malah pemain lain gitu kan. 1-5 kalau dipikir-pikir sih ya posisi kita jadinya nggak aman. Nah dengan kondisi seperti ini apakah layak Kluivert itu bisa bawa timnas Indonesia buat maju ke putaran berikutnya, putaran keempat? Jujur gue bakal bilang enggak. Jujur ya gue bakal bilang enggak. Kenapa? Karena gini, Sinteyong itu udah meracik gimana caranya timnas ini bisa masuk ke putaran keempat. Meskipun caranya ada yang kontroversial. Kayak misalkan nih, kok tiba-tiba ada pemain cadangan yang harusnya tuh di laga sangat-sangat penting yang bisa curi poin, malah dikasih ke pemain cadangan. Ya balik lagi, yang namanya pelatih kan dia harus melihat peluang ya. Dan kalau misalnya pemainnya siap, ya bakal ditaruh. Kalau pemainnya nggak siap, ya mau gimana? Makanya akhirnya kan ketika Eliano dipanggil timnas dan ternyata nggak perform di China, ya mau nggak mau dia harus didepak dong. Benar gak? Dan itu kebukti ternyata banyak pemain diaspora yang ketika melawan Australia ternyata komunikasi nggak begitu bagus. Ya iyalah nggak begitu bagus gimana ceritanya training camp 2 hari. Terus tiba-tiba kucuk-kucuk masuk laga. Emangnya lu kira laga uji coba? Ya beda lah. Jadi menurut gue sangat-sangat disayangkan. Kita tuh harusnya ada laga uji coba. Harusnya bisa tahu mana kelebihan dan kekurangan dari pemain kita. Malah jadinya ya
coba bongkar pasang, ambil aja tuh pemain diaspora semuanya, kecuali Marcelino ya. Dan baru deh pas udah nggak perform pemainnya, kita udah dibantai 3-0, masuk tuh Rizky Ridho. Terus masuk lagi beberapa pemain yang dulunya jadi starter di timnas. Aduh, gue sih heran sih kenapa. Makanya ini berasa banget, jomplang banget ketika Sinteyong mencoba untuk membangun gitu ya timnas dari benar-benar bawah, dari benar-benar ambruk gitu ya, sampai yang timnas sudah sekarang. Cuma mungkin masih banyak yang ngebandingin, nggak juga kok pas waktu timnas gitu ya di putaran kedua atau ketiga mereka juga keteteran, bahkan mereka pas waktu ngelawan Australia gitu ya itu sempat kalah 1-3. Ya bener, sempat kalah 1-3 bener. Tapi di posisi di mana Indonesia pada saat itu kalah? Karena gini deh, 1-5 sama 1-3 lu harus lihat dulu komposisi pemainnya siapa aja. Sinteyong itu berusaha memaksimalkan semua potensi dari pemain yang ya kalau kita lihat sih pemainnya kalau dibilang bagus banget enggak, tapi kalau diajak untuk berkomunikasi antara satu pemain dengan lain itu masih lebih baik. Sedangkan yang kita lihat sekarang mana komunikasinya? Makanya gue nggak heran kalau di stadion, apalagi stadion Australia, ini gue nggak tahu sih bilangnya harus gimana ya. Antara gue respect atau gue heran sih. Mereka meneriakan Sinteyong di depan Patrick Kluivert. Sinteyong, 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 Sinteyong. Jujur, apakah ini pantas? Ya enggak lah. Gila men, itu ada pelatih loh, pelatih timnas. Itu udah bukan Sinteyong lagi. Kenapa lu teriakin Sinteyong? Tapi gue paham kenapa mereka meneriakan Sinteyong. Ya karena selama Sinteyong itu melatih timnas, timnas itu selalu, ya meskipun gak selalu ya, tapi timnas itu pastinya memberikan performance yang terbaik. Meskipun ya memang dari sisi ability mereka ketika melawan pemain-pemain luar gitu ya, enggak sebagus pemain luar, tapi mereka selalu berusaha, pokoknya nih gue mati-matian biar kita tuh bisa menang. Biar kita tuh bisa masuk ke putaran berikutnya. Dan ini menurut gue sih yang sangat disayangkan kok. Kluivert harusnya dia paham apa kelemahan timnas Indonesia soal masalah bertahan dan masalah striking. Tapi sama dia kayaknya nggak ada tuh solusi seperti itu. Dia mendingan jadi motivator aja deh daripada jadi pelatih. Pusing gue.